Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifa Indrajani dengan NIM A1C322021. Di sini saya akan membahas mengenai pengukuran pada mata kuliah Desain Multimedia Pembelajaran. Oke, berikut saksikan selengkapnya. Oke, di sini terdapat tujuan pembelajaran. Yang pertama itu adalah mengenal besaran dan satuan dalam pengukuran. Kedua, memilih alat ukur yang tepat digunakan dalam percobaan. Dan yang ketiga itu adalah melakukan pengukuran dan membaca skala dengan benar. Pengertian besaran dan satuan. Pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur, sedangkan satuan adalah sesuatu yang digunakan sebagai pembanding dalam suatu pengukuran. Dapat terlihat pada contoh tinggi badan Ali 150 cm. Jenis-jenis besaran berdasarkan satuannya terbagi menjadi dua, besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang telah didefinisikan terlebih dahulu. Dapat terlihat pada tabel besaran pokoknya beserta satuan dan dimensinya. Yang selanjutnya itu adalah besaran turunan, adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Dapat kita amati pada tabel yang tertera. Kemudian jenis-jenis besaran berdasarkan nilai dan arah terbagi menjadi dua, yaitu besaran skalar dan besaran vektor. Besaran skalar hanya memiliki nilai, tidak memiliki arah. Contohnya semua besaran pokok dan ada luas, volume, massa jenis, usaha, daya, dan jarak. Besaran vektor itu adalah memiliki nilai dan arah. Contohnya perpindahan, kecepatan, percepatan, gaya, momentum, serta impuls. Adapun jenis satuan terbagi menjadi dua, satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan baku ialah satuan yang telah disepakati atau ditetapkan sebagai satuan dalam pengukuran suatu besaran, yang nilainya terdefinisi secara pasti dapat terlihat pada contoh. Sedangkan satuan tidak baku satuan yang bersifat lokal, tidak diakui secara internasional dan pemakaiannya hanya pada daerah tertentu saja, dapat terlihat pada contoh di bawah. Skala utama itu yang besar ini teman-teman, yang atas ini, dan ada yang namanya yaitu skala Nonius. Skala Nonius itu yang kecil ini teman-teman, yang bawah ini. Jadi teman-teman harus mengetahui terlebih dulu bagaimana cara menghitung skala utamanya. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa di sini ada satuan cm. Nah, jadi tiap ada angka mikrometer. Untuk cara membaca mikrometer, teman-teman harus lihat terlebih dulu. Di sini ada angka. Nah, untuk angka di skala utama ini, nilainya dari 0 ke 1 itu artinya adalah 1 mm. 0 ke 2 itu 2 mm dan seterusnya. Jadi, apabila di sini ada lihat yaitu angka 4, berarti di sini nilainya skala utamanya adalah 4 mm. Nah, membaca mikrometer, kita masuk ke contoh selanjutnya. Teman-teman bisa lihat di sini seperti pada gambar. Seperti halnya yang sudah saya katakan tadi, setiap dari angka 0 ke angka 1 itu nilainya 1 mm. Berarti dari 0 ke angka 6 itu 6 mm. Nah, sedangkan di sini ada terlihat di bawahnya yaitu ada sebuah garis. Berarti ini artinya adalah 6,5 mm. Jadi untuk skala utamanya, Nah, dari penjelasan video sebelumnya dapat kita ketahui bahwa dalam setiap pengukuran itu ada namanya ketidakpastian pengukuran. Ketidakpastian sering disebut juga dengan istilah ralat, yaitu suatu perbedaan antara harga yang terukur dengan harga yang sesungguhnya, atau bisa disebut dengan selisih harga antara harga terukur dengan nilai rata-rata dari hasil pengukuran. Pada gambar sebelumnya dapat kita bandingkan dari hasil pengukuran jangka sorong dan mikrometer sekrup dengan ketidakpastian relatif pada jangka sorong dengan nilai 0,02% dan pada mikrometer sekrup
Nilai ketidakpastian relatifnya itu adalah 0,06%. Selanjutnya, sumber-sumber ketidakpastian dalam pengukuran terbagi menjadi 3. Ketidakpastian sistematis, yaitu kesalahan yang disebabkan oleh kesalahan alat ukur sendiri. Yang kedua, ketidakpastian random. Ketidakpastian ini tidak disengaja dan tidak dapat dikendalikan ataupun diatasi karena adanya gangguan kecil. Yang ketiga itu adalah ketidakpastian pengamatan. Disebut juga kesalahan umum karena faktor dari pengamat atau pengukur itu sendiri. Untuk itu, menentukan ketidakpastian pengukuran terbagi juga menjadi 2, ketidakpastian pengukuran secara tunggal dan secara berulang. Untuk tunggal itu sendiri, pengukuran yang dilakukan satu kali saja dan ketidakpastiannya ditetapkan sama dengan setengah skala terkecil. Untuk rumusnya bisa terlihat pada papan, dan untuk ketidakpastian pengukuran berulang itu dilakukan beberapa kali atau berulang kali. Dapat dilihat rumusnya pada papan. Apa sih angka penting itu? Nah, angka penting adalah hasil perhitungan yang diperoleh dari kegiatan pengukuran dalam praktikum. Angka penting yang diperoleh dari hasil pengukuran terdiri dari angka pasti dan angka taksiran. Adapun aturan penulisan angka penting, yang pertama, semua angka bukan 0 adalah angka penting. 2. Angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0 termasuk angka penting. 3. Pada angka desimal kurang dari 1, angka 0 sebelum dan sesudah koma bukan termasuk angka penting. 4. Angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0 termasuk angka penting. Nah, teman-teman, dapat kita lihat pada contoh-contoh dari aturan penulisan angka penting tersebut. Kemudian perhitungan pada angka penting. Terdapat penjumlahan dan pengurangan serta perkalian dan pembagian. Contoh-contohnya dapat terlihat pada papan. Di sini, menurut kalian manakah penulisan hasil yang benar dari 22,5 ditambah 1,2? A. 24, 2 angka penting, B. 23,7, 3 angka penting. Bagaimanakah jawabannya? Bisa dicari di kertas masing-masing ya teman-teman. Di sini terdapat aturan pembulatan angka penting di mana ada 3 aturan, yaitu jika angka lebih dari 5, angka tersebut dibulatkan ke atas. Jika angka kurang dari 5, angka tersebut dibulatkan ke bawah. Jika angka hasil perhitungan tepat sama dengan 5, angka akan dibulatkan ke atas jika angka 5 merupakan bilangan ganjil, dan angka akan dibulatkan ke bawah jika angka sebelum angka 5 merupakan bilangan